Pokoknya tahun ini aku harus kurus. Ih, kenapa? Nggak percaya ya? Bukan kayak gitu Kak Elis. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus grit. Apa itu? Penasaran kan? Iya, penasaran juga kan? Kalau gitu, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Yuk Voltagers, kalian bisa lipat tangan kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kita beribadah hari ini. Kami mau Tuhan bersuka cita memuji-muji Engkau, dan kami juga mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap beribadah katakan amin. Semuanya yang siap memuji Tuhan bisa bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Come on. Clap your hands together. Semuanya bisa loncat-loncat Tuhan. Hey. Sing it out loud.
Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Atas kasih-Mu, sebab Kaulah Raja kami. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide. Trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Let us sing, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great
atas hadirat-Mu yang sungguh manis kami rasakan. Terima kasih kalau kami sudah bisa berkumpul, kami bisa sampai sekarang masih sehat Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu itu selalu menyertai kami Bapa. Dan Tuhan, kalau habis ini kami bakal mendengar sedikit dari firman-Mu. Biarlah sedikit dari firman-Mu itu bisa merema dalam setiap hidup kami dan bisa kami pakai sehari-hari. Terima kasih Bapa, bukalah telinga kami, mata kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Thank you Lord Jesus. Hello Voltager. Waduh, awal bulan nih, bulan yang baru. Kita akan belajar satu prinsip yang mungkin jarang kalian dengar. Tapi janjian sama Kak Esra, jangan cuma dipelajari atau dicatat, tapi dihidupi. Sekali lagi ya, dihidupi, berarti dilakukan, harus dilakukan. Prinsipnya adalah GRIT, G-R-I-T, bukan singkatan sih. GRIT ini sesuatu yang menggerakkan kita, itu melakukan bukan cuma karena terbiasa, tapi karena kita tuh mau beneran. Walaupun susah, itu kita akan terus lakukan. GRIT ini adalah sesuatu mungkin yang kalian baru dengar. Bukan cuma karena suka, bukan karena bisa. Ini sesuatu yang menggerakkan kalian itu. Aduh Kak, pokoknya itu aku lakuin itu karena aku beneran mau ini. Kalian tahu nggak satu toko yang punya prinsip GRIT ini juga? Itu yang nyiptain lampu. Ayo siapa? Alexander Graham Bell. Bukan, itu nyiptain telepon. Yang nyiptain lampu Thomas Alva Edison. Pada waktu itu belum ada yang namanya lampu. Teknologi yang namanya lampu belum ada. Berarti dia pertama kali orang yang menemukannya. Dan kalau kalian pernah baca, dia nyoba itu bukan sekali 2 kali. Oke deh, kalau dia tahu ilmunya, dia mencoba, itu hal biasa. Dia nggak tahu ilmunya akhirnya menemukan sesuatu. Kalau kalian pernah baca ceritanya ini, dia itu ya mencoba beratus-ratus kali, berkali-kali, beribu-ribu kali. Itu kalau nggak ada gritnya, Kak itu yang namanya konsisten. Itu bukan konsisten, itu lebih dari konsisten. Dia tuh mencoba berkali-kali, mengusahakannya berkali-kali. Walaupun itu mungkin awalnya bukan apa yang dia suka. Dia tuh mencari tahu, dia menggali lebih dalam, akhirnya jadi ahli. Akhirnya dia menemukan lampu. Kalau di Alkitab, banyak. Tahu Nuh? Aduh, Nuh itu ya, Kaisra nggak habis pikir sih. Itu orang kalau Kaisra ketemu nanti ketemu tak tanyain kok bisa. Bukan dia cuma sekedar taat. Dia tuh punya prinsip. Walaupun yang lain itu nggak ngelakuin dan yang lain itu mungkin pas waktu dia bikin bahtera itu dicemooh, tapi dia tetap melakukan. Dia bukan orang yang bisa bikin sebuah perahu, bukan perahu malah ini bahtera yang amat sangat besar. Kalau tujuan kita jelas, Tuhan sediakan caranya, tinggal ini loh, prinsip ini loh yang harus kita punya. Grit ini loh. Kayak Nuh tadi. Tuhan kasih tujuan, kamu bikin bahtera. Cara, Tuhan kasih detail itu. Tuhan kasih detail sampai berapa hasta, Tuhan kasih detail. Jangan salah, Tuhan itu kalau kasih mimpi pasti kasih cara. Tinggal kitanya tuh punya satu hal yang kita pegang untuk lakukan terus. Prinsip ini, grit. Supaya tujuan itu terjadi, tapi kita belajar sesuatu. Menggali lebih dalam, akhirnya kita jadi ahli. Fungsinya apa Kak grit ini? Grit itu akan membantu kita nanti. Kalau yang lain cuma sekedar bisa, kita bisa jadi ahli loh. Kalau yang lain cuma sekedar mau, kita itu beda. Ada sesuatu yang menggerakkan kita walaupun bukan cuma sekedar susah, tapi mustahil. Kalau kita punya prinsip dan kita pegang, kita hidupi prinsip ini. Apa yang mustahil itu jadi gak mustahil. Selain pada campur tangan Tuhan, itu kita mengusahakannya lebih. Nanti itu prinsip ini akan membantu kita nanti. Orang kan lihat kita itu beda. Kalau konsisten kan melakukan hal yang ya itu aja kan ya. Ini beda. Prinsip ini beda. Duh Kak, dari tadi ngomong grit beda apa sih? Bukan terus kayak sekarang ngomong bukan sekedar konsisten. Apa sih bedanya? Apa sih grit ini? Terus kok Kakak bilang itu akan membantu kita nanti?
Kak Esra punya teman yang akan bantu Kak Esra untuk menjelaskannya. Namanya Kak Tepi. Kak Tepi, yuk. Nah, jadi di dalam grit ada 2 prinsip. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah perseverance. Passion seperti yang kita tahu itu adalah hal yang sangat kita sukai. Waktu kita melakukannya, kita itu selalu excited, kita itu selalu bersemangat dan antusias. Bahkan tanpa disuruh kita akan melakukannya. Kakak kasih contoh ya, ada anak yang suka bermain musik, yang passionnya bermusik. Nah, ada bedanya anak yang sekedar suka musik dengan anak yang passionnya musik. Kalau anak yang suka musik itu banyak sekali yang suka mendengarkan lagu ataupun suka bermain musik. Tapi yang passionnya di bidang musik itu baru berbeda. Orang yang punya passion di bidang musik, dia akan dengan sengaja mencari tahu, dia akan dengan sengaja belajar, kepingin tahu apa itu musik, apa itu lagu. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia akan mencari tahu karena itu yang jadi passionnya. Itu adalah passion. Kalau perseverance itu adalah sikap tidak mau menyerah atau terus berusaha. Kadang kita menghadapi masalah ya kan, atau kita menghadapi tantangan. Nah, waktu menghadapi tantangan atau cobaan atau masalah, kesulitan, kita tidak mudah menyerah. Kita akan terus berusaha. Seperti kata Kak Esra tadi, bukan cuman berusaha secara konsisten, tapi lebih lagi daripada konsisten. Waktu kita berusaha, kita akan mencapai hasil yang maksimal. Kakak kasih contoh, kalau tadi anaknya suka bermain musik, passionnya di bidang musik, mungkin dia akan mengalami kesulitan. Dia perlu menyediakan waktu untuk les, dia harus cari guru yang bisa mengajari dia. Dia harus spend waktunya untuk cari tahu tentang apa itu musik, belajar berbagai macam alat musik. Tapi dia tidak akan menyerah. Kalau dia mengalami kesulitan, dia akan terus berusaha. Itu yang namanya perseverance. Passion tidak hanya sekedar passion, tapi yang namanya grit, passion juga harus disertai dengan perseverance. Kita bisa melihat seseorang yang punya grit, yang punya 2 prinsip ini, passion dan perseverance, itu di diri seorang Rasul Paulus. Kita tahu kan, Rasul Paulus itu orang yang dulunya adalah penganiaya jemaat, penganiaya umat Tuhan. Tapi setelah itu dia bertobat, dia bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kemudian dia jadi pemberita Injil, salah satu pemberita Injil terbesar yang ada di Perjanjian Baru. Nah, Rasul Paulus ini juga punya 2 prinsip ini. Dia punya passionnya sudah kelihatan kan, dia adalah seorang yang suka memberitakan Injil. Sebagai buktinya, kalau kalian baca ceritanya Paulus itu di akhir masa hidupnya dia di penjara. Waktu di penjara itu tidak membuat dia berhenti, dia bisa menuliskan surat yang akan dikirimkan ke kota-kota di mana dia sudah menginjil untuk mengingatkan mereka akan Injil. Itu membuktikan kalau Paulus itu adalah orang yang punya passion dalam memberitakan Injil. Tidak hanya passion, tapi Paulus juga punya perseverance. Perseverance-nya di mana? Selama perjalanan penginjilan Paulus, itu perjalanan yang tidak mudah. Kalau kalian baca di Perjanjian Baru, ada banyak cerita Paulus ini mengalami kesulitan. Baik dari manusia, ada Paulus jadi orang yang dikejar-kejar, bahkan ditangkap dan dipenjara. Dia juga dipukul, dia juga dilempar batu, tapi itu tidak menghentikannya untuk memberitakan Injil. Bahkan tidak cuma dari manusia kesulitannya, Paulus juga mengalami kesulitan dari alam. Kalau kalian baca ceritanya, ada ceritanya Paulus itu mengalami badai di laut. Dia mengalami kapal karam, bahkan sampai berhari-hari terombang-ambing di laut. Itu bukan hal yang mudah, tapi Paulus tidak menyerah. Paulus punya sikap, punya prinsip perseverance ini. Dia mau terus berusaha, meskipun sulit, meskipun keadaannya tidak mendukung, dia mau terus berusaha. Sama dengan kita, passion kita itu bukan passion yang sekedar ikut-ikutan apa yang lagi ngetren hari-hari ini, apa yang sedang tren. Oh kak, temenku suka dengan YouTube, suka dengan konten, bikin konten, aku juga mau ikut-ikut. Enggak. Passion kita seharusnya spesifik karena rencana Tuhan dalam hidupnya kita juga spesifik. Jadi kita bisa cari tahu mulai sejak usia kalian, gak harus tunggu dewasa, kita bisa cari tahu apa yang jadi passion kita yang dari Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan teman, tapi passion kita yang sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Begitu juga dengan perseverance. Perseverance itu tidak hanya melakukan sesuatu dari ambisi pribadi, hanya karena aku kepingin berhasil kak, aku tidak ingin gagal.
Jadi aku akan menghalalkan segala cara, aku akan berusaha supaya aku jadi yang terbaik. Tidak hanya seperti itu, tapi perseverance itu juga harus muncul dalam diri kita dari pengenalan akan firman Tuhan. Kita bisa jadi orang yang tidak mudah menyerah karena kita tahu, karena firman Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. I can do all things to Christ who strengthen me. Tuhan janji seperti itu. Karena itu kita punya sikap tidak mudah menyerah. Kita tidak pantang menyerah ketika menghadapi masalah. Kita akan terus maju. Selain itu, kita juga bisa punya sikap tidak menyerah karena kita tahu kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, kan? Jadi itu yang membuat kita jadi orang yang tidak mudah menyerah. Kemudian kalau kita lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi kesulitan, ingat ini. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak bisa melaluinya. Masalah yang kita hadapi itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Nah, hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Kalau kalian ada di tempat ini yang, Kak, aku belum tahu passionku apa, it's okay. Kita bisa berdoa sama-sama, kita minta Tuhan, kita tanya Tuhan apa yang jadi passionnya kita. Tidak harus ikut-ikutan, kita bisa tanya sendiri sama Tuhan apa yang jadi passionnya kita. Kalau kalian sudah tahu passion kalian apa, kita sama-sama berdoa supaya kita juga punya prinsip perseverance ini. Tidak cuma sekedar suka melakukannya, tapi benar-benar melakukannya dengan segenap hati, tanpa menyerah. Seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Kakak bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, termasuk passion kita di bidang apapun, kita lakukan yang terbaik dan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar untuk supaya kita jadi terkenal, kita menyenangkan diri sendiri, tapi yang terutama kita menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seperti juga ada satu ayat, kakak, ini ayat terakhir, seperti yang ditulis Paulus di Roma 5 ayat 3 dan 4, kakak bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apapun kesulitan yang kita alami, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya kita. Tapi hari ini Tuhan juga mau kita punya karakter ini, kita punya prinsip grit ini, kita punya passion dan perseverance. Tidak hanya passion tahu hal yang kita sukai, tapi kita juga jadi anak yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ayo kita berdoa, semuanya bisa taruh Alkitab kalian, kakak akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman yang telah Engkau bagikan. Hari ini kami belajar tentang prinsip grit Tuhan. Tidak hanya passion yang perlu kami tahu, tapi kami juga perlu punya yang namanya perseverance Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap voltagers yang ada di rumah Tuhan, setiap mereka yang belum tahu passion mereka apa, Tuhan biar Engkau yang menolong mereka, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada mereka supaya mereka boleh tahu apa yang jadi passion mereka, apa yang jadi rencanamu, apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Berdoa juga buat setiap voltagers yang sudah tahu passionnya apa Tuhan, tidak hanya punya passion, tapi kami berdoa supaya mereka juga punya perseverance Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan, mereka bukan hanya anak yang mudah menyerah, tapi mereka mau berusaha, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik meskipun menghadapi kesulitan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau yang meteraikan setiap firman yang sudah dibagikan, boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap anak-anak yang mendengar. Anak-anak Voltage bisa angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian sejak kalian masih kecil. Kalian akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Jadi itu Kak, udah dijelasin sama Kak Tevi sama Kak Ezra tentang grit. Iya ya, ternyata aku tuh harus perseverance and passion. Harus punya itu ya Kakku ya. Iya. Jadi semakin semangat buat kurus. Iya dong. Tapi sebelum kita olahraga, kita say bye-bye dulu sama Voltagers. See you next week and God bless you.